ya, pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada soal, berapa gram NaCl yang harus berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 500 gram air untuk menghasilkan larutan 0,5 molal. Di sini M-nya memang kecil ya, berarti 0,5 molal. Berarti gunain pakai rumus molalitas. Jadi M sama dengan mol zat terlarut ya. Dalam kasus ini zat terlarutnya adalah si NaCl kan. Berarti N NaCl dibagi N pelarut. Pelarutnya ini adalah air. Berarti massa air. Ini dalam kilogram ya. Massa airnya udah diketahui nih, 500 gram. Kalau diubah ke kilo berarti di sini adalah 0,5 kilogram. Tapi, nah di sini molal juga diketahui. Nah, ternyata kita suruh nyarinya itu adalah massa NaCl-nya. Berarti massa NaCl itu bisa digunain rumus mol mol NaCl ya dikali mR NaCl. Nah, molnya kita dapat dari ini nih, molal ini. Oke, kita cari molnya dulu ya. Berarti untuk mencari mol NaCl itu kita ubah di sini N NaCl atau mol NaCl sama dengan molalitas ya dikali massa air. Tahu sama dengan molalitasnya itu ada 0,5 0,5 molal. Kemudian dikali massa airnya itu adalah 0,5 kilogram. Nanti dapat hasil 0, 0,25 mol. Nah, nemu nih mol NaCl-nya tuh segini. Dari mol NaCl berarti kita bisa nyari massanya. Massa NaCl itu sama dengan mol NaCl ya 0,25 dikali mR-nya. MRCl berarti di sini adalah um, NaCl ya, berarti Na ditambah Cl kan. Na23 ditambah 35,5. Nanti dapat hasil 0,25 plus 14,625 gram. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Cairan antiseptik mengandung etanol dengan konsentrasi 70% bobot per volume dengan densitas larutan sebesar 0,867 gram per mili. Tentukan fraksi mol antiseptik tersebut. Berarti fraksi mol antiseptif ya, berarti sebut saja XA itu sama dengan, ingat tadi rumusnya gimana? Mol antiseptif dibagi mol total. Nah, di sini eh, di sini kan larutan ya, berarti pelarutnya itu adalah
sorry, zat di sini kan zatnya ada antiseptik. Berarti ada zat lain dong, yaitu adalah air ya. Jadi di sini mol totalnya itu adalah mol antiseptik ditambah mol air. Kita cari dulu nih mol antiseptik dan juga mol airnya. Nah, untuk mencari mol, kita bisa ubah ini ya dalam 70% bobot 70% bobot per volume itu berarti sama dengan 70%, 70 gram antiseptik ya. Di sini antiseptiknya adalah etanol ya, kan mengandung etanol ya. Etanol, antiseptik itu ya, sorry ini harusnya bukan X antiseptik sih, karena antiseptik itu kan berarti semuanya kan. Kita di sini sebenarnya soalnya harusnya mencari etanol, bukan mol etanol. Berarti di sini X etanol ya, XE gitu aja. Ini XE N etanol, N etanol. Kita di sini 70% berat per volume etanol kan. Berarti 70 gram etanol per 100 mili air, ini larutan. Nah, kita kan di sini mol ya, untuk mencari mol ya. Perlu diingat rumus mol itu sama dengan massa dibagi mr ya, semolekuler reaktif. Mol itu massa dibagi mr. Nah, di sini massa etanolnya itu udah diketahui ya, berarti kita bisa nyari mol etanol. Tapi di sini mol airnya itu belum diketahui. Gimana dapat mol airnya? Sorry. Gimana dapat massa airnya? Massa air itu kita bisa dapat dari sini. Ini kan 100 mili larutan ya, 100 mili larutan. Kita ubah pakai densitas, ubah ke gram pakai densitas. Densitas itu kan rumusnya adalah massa per volume. Berarti untuk mencari massa itu massa sama dengan densitas dikali volume. Massa sama dengan densitasnya itu adalah 0,867 gram per mili. Nah, volumenya itu adalah 100 mili ya. 100 mili. Kita bicara. Dapat hasil 86,7 gram. Nah, ingat, ini adalah gram si larutan. Larutan terdiri dari etanol dan air. Berarti untuk mencari massa etanol, massa air sama dengan massa larutan ml dikurang massa etanol kan, atau 86,7 dikurang 70, dapat hasil 16,7 gram. Nah, ini adalah massa si air. Oke, karena massa airnya udah massa etanol dan massa airnya udah dapat, kita sekarang bisa nyari mol etanol dan mol air. Berarti mol etanol itu sama dengan eh, massa etanol ya di sini dibagi mr etanol. Massa etanol itu adalah 70 gram. MR-nya
Oh iya, di sini gak dicantumin rumus kimia ya harusnya. Kalau etanol itu rumus kimianya adalah etanol. Itu rumus kimianya adalah C2 eh, C2 H5O. Berarti MR etanolnya adalah air C ya, air C dikali jumlah C-nya. Di sini C-nya ada 2 kan, berarti 12 dikali 2 ditambah H-nya di sini ada 6 kan, berarti air H itu satu dikali 6 ya, ditambah O-nya di sini ada satu. Nanti dapat hasil 12 kali 2 ditambah 1,5, 1,52 mol. Nah, ini adalah untuk mol si etanol. Sekarang kita cari mol air. Mol air berarti sama dengan massa air ya, dibagi MR air. Massa airnya itu adalah tadi 16,7 gram. Nah, MR air itu ingat aja 18 gram per mol. Juga satuannya eh, gram per mol. Gram. MR itu satunya gram per mol. Jadi 16,7 dibagi 18 itu sama dengan 0,927 mol. Nah, kita udah nemu nih mol air dengan mol etanol. Berarti kita bisa nyari X etanol. X etanol sama dengan tadi ya rumusnya. Eh, X etanol itu X etanol itu rumusnya N etanol ya dibagi N total. Berarti di sini mol etanolnya itu sama dengan 1,52 ya, 1,52 dibagi 1,52 N etanol ditambah N air 0,1,52 dibagi 1,52 ditambah 0, dapat hasil itu 0,621. Ini adalah fraksi mol si etanol. Nah, itu untuk konsentrasi ya. Terus kita masuk ke pengenceran. Kalau misalkan kita punya misal air larutan garam ya. Terus kita tambahin air lagi, diencerin gitu kan. Jadi segini. Ini asumsi aja volumenya sama ya. Asumsi volumenya sama. Jadi segini misalkan. Tadinya nggak penuh ya setengah jadi penuh misalnya. Ini ada garamnya. Kalau misalkan lihat dari ilustrasi gambar ini, volume air itu berubah. Tapi mol garam itu atau jumlah garamnya itu gak berubah kan. Berarti dalam konsep pengenceran N1 N awal gitu ya, itu sama dengan N akhir. N itu mol itu rumusnya adalah konsentrasi dikali volume. Berarti konsentrasi awal dikali volume awal sama dengan konsentrasi akhir dikali volume akhir. Nah, ini adalah rumus dari pengenceran. Nah, di sini ada contoh ya, contoh soal. Jika sebanyak 10 ml amonia 0,02 m ditambah 90 ml air berarti maka konsentrasi larutan amoniak
berubah menjadi M M awalnya itu adalah massa awalnya itu sama dengan 10 mili ya. Terus volume awalnya sorry. Ini volume awal ya. X X inisial eh, V inisial terus M inisial awal 0, terus volume akhir. Nah, ingat ya, di sini katanya itu ditambahkan. Berarti volume akhirnya itu adalah 10 ditambah 90. Jadi 100. Kalian jangan terjebak ya. Berapa volume akhirnya itu berapa? Beda berarti gunain rumus ini aja. Berarti volume akhir itu sama dengan volume akhir sama dengan kita penyerahin aja. Berarti MI dikali FI dibagi M. Nah, kalau misalkan kalian di sini gunain satuannya dalam mili itu gak apa-apa ya, asalkan volume awalnya itu satuannya mili. Nah, volume akhirnya juga harus mili gitu. Kalau misalkan mau pakai mili. Kalau misalkan mau pakai liter, volume awal sama volume akhirnya itu harus dalam liter juga. Di sini kita gunain mili aja karena udah gak perlu convert lagi kan. Berarti M awalnya itu 0,02 dikali 10 dibagi 100. Nanti dapat hasil em, ini coret ya. Jadi 0,002 ini adalah, loh kok ini VF sih? Sorry, sorry, salah. Ini bukan VF ya, tapi konsentrasi. Ini konsentrasi. Ini, oh iya, ekspresi ini juga ada yang nulisin kayak gini ya. Kadang M1 dikali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini sama aja sih. Sekarang kita masuk ke sifat koligatif. Sifat koligatif itu yang pertama ada penurunan titik, penurunan titik atau biasanya itu delta TF. Adalah delta TF. Delta TF itu adalah TF awal atau delta TF produk murni kurang TF. Sorry, nanti ini potong aja ya. Sekarang kita masuk ke sifat koligatif. Koligatif itu ada penurunan titik beku yang pertama ya. Terusnya itu adalah delta TF. Delta TF ini penurunan titik beku ya. Sama dengan TF aksen dikurang TF. TF aksen itu adalah titik didih larut murni. Kemudian TF itu adalah titik didih pelarut, titik didih larutan, sorry. Titik didih larutan. Nah, kemudian rumus lain dari delta TF itu sama dengan KB konstan, bukan KB, sorry, KF ya. KF itu konstanta freeze. KF dikali molalitas dikali em,
I itu adalah jumlah ion, faktor Van Hoff. Tapi kalian bisa anggap aja itu jumlah ion sih sebenarnya. Jumlah ion itu maksudnya adalah misalkan NaCl. NaCl itu kan dia kalau misalkan terurai dalam air jadi Na plus dan Cl min kan. Nah, berarti nanti I-nya itu adalah sama dengan 2 gitu. Ini I sama dengan 2. Kemudian kalau Na2SO4, nah ini jadi 2Na plus tambah 1SO min, SO4 2 min. Jadi nanti I-nya itu adalah sama dengan 3 nih untuk Na3, Na2SO4. Nah, tapi kalau misalkan larutan non elektrolit itu I-nya itu gak usah dipakai. Eh jadi ini delta TF. Kalau larutan elektrolit itu KF dikali M. Nah, ini untuk elektrolit ya. Ini non elektrolit. Nah, kemudian yang kedua itu ada eh, kenaikan titik didih. Rumusnya itu mirip-mirip sih sebenarnya. Sama aja, cuman beda lambang aja. TF itu sama dengan berarti TB aksen ya, dikurang TB. Nah, TB aksen ini adalah titik didih larut murni. Kalau TB itu adalah titik didih larutan. Nah, TB itu sama dengan K, KB dikali M dikali I. Sama aja ya ini untuk elektrolit. Ini kalau non elektrolit itu berarti TB dikali TB sama dengan KB dikali M. Oh ya, nah untuk em, TB, nah untuk TF aksen nih, kalau air ya itu sama dengan 0 derajat Celcius. Itu titik didih, sorry, titik beku. Air kan 100 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan sorry, TB aksen itu adalah 100 derajat Celcius. Itu untuk air. Nah, kemudian ada juga tekanan uap. Tekanan uap itu em, rumusnya adalah sebut saja PA. Ya. PA itu sama dengan fraksi A dikali P0A. P0 itu adalah tekanan uap murni ya, tekanan uap murni. P0 itu adalah tekanan uap murni. Kemudian kalau eh, penurunan tekanan uap, jadi ini penurunan tekanan uap, penurunan tekanan uap. Nah, kalau penurunan tekanan uap berarti delta P itu sama dengan P0 kan. P. Kita bisa turunin sebenarnya. Ini kan P itu sama dengan X dikali P0 kan.
sorry. Ini langsung aja. Kalau misalkan delta P itu adalah X zat terlarut ya, dikali P0. Ini delta P. Kalau yang atas ini kan eh, P ya, kanan kanan itu sama dengan di sini sebenarnya bisa ganti ya X pelarut dikali P0 pelarut. Kalau misalkan delta V itu adalah X zat terlarut dikali P0 pelarut. Yang terakhir adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis. Rumusnya itu adalah V M R T I ini untuk elektrolit. Kalau misalkan non elektrolit berarti gak usah pakai I. M R T ini elektrolit, ini non elektrolit. Sebenarnya di rumus ini tuh diturunin dari rumus gas ideal, PNRT. Tapi di sini em, ya jadi rumusnya itu turun dari rumus gas ideal. Kalau misalkan kita ubah ini ya kita volumenya pindah ruasin jadi P sama dengan N R T dibagi V. Ingat, N N dibagi V itu adalah konsentrasi kan. Berarti nanti P sama dengan M R. Tapi bedanya di sini lambangnya itu pi karena dia tekanan sukses. Tapi rumusnya itu dari situ sih. Itu untuk rumus-rumusnya. Sekarang pengaplikasiannya nih. Tentukan di dan baku larutan urea bla 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 sebesar 30 gram dalam 500 gram air. Jadi kita cari TF TF ya. TF-nya berapa dan TB-nya berapa. Nah, TF-nya itu kan rumusnya TF sama dengan eh, TF murni dikurang min delta TB kan. Nah, ingat kalau tadi detik di air itu, air murni itu adalah 0 derajat kan. Berarti 0 min delta TB. Itu sama aja dengan delta TB kan tadi rumusnya K, K ini ya. K, K, sorry, kok delta TB sih? Ini delta TF harusnya. 0 dikali, kan tadi delta TF itu rumusnya adalah KF, KF dikali M. Sehingga, hmm, ini nanti dulu deh. Sehingga TF itu sama dengan min KF dikali M. Oke, kita cari aja ya. KF-nya itu adalah 1,86. Molaritasnya itu adalah mol urea ya. Nanti kita cari molnya dulu. Mol urea. N urea sama dengan 30 gram ya. Dibagi em, sini harusnya ada ini sih, ada MR urea. MR urea itu 60 gram per mol. Sehingga ini dapat hasil 0,5 mol ya. Mol. Berarti
TF-nya sama dengan min KF yaitu 1,86 dikali molalitas tadi rumusnya adalah mol dibagi 0,5 mol dibagi massa perlarut. Massa perlarutnya itu 500 gram. Kalau misalkan kita ubah jadi 0,5 kilogram kan. 5 kilogram. Sehingga TF-nya titik di air adalah jadi 1,86 derajat Celcius. Ini untuk TF-nya. Untuk TB kalian coba cari sendiri ya. Tapi nanti hasilnya itu bakal TB-nya itu bakal di sini TB itu bakal sama dengan 100,52 derajat Celcius. Ini TB-nya. Kalian cari sendiri juga. Oke. Sekarang kita lanjut ke tekanan uap. Tekanan uap Maria adalah bla bla bla. Jika fraksi mol NaCl adalah sekian, maka penurunan tekanan uap adalah intinya adalah penurunan tekanan uap, berarti delta P kan. Delta P itu adalah rumusnya X zat terlarut. Dalam kasus ini zat terlarut adalah NaCl, berarti X NaCl mol fraksi NaCl dikali P0 parut murni. X NaCl itu adalah 10% atau 0,1 ya. Dikali parut murni adalah air nih 100 mmHg. Sehingga nanti delta P itu adalah 0,1 kali 100 jadi 10 mm. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.